Pernah nggak sih kamu ngerasa susah banget untuk menahan diri supaya nggak berbelanja online? Lihat promo 11-11, lihat review influencer di TikTok, atau bahkan sekedar nongkrong di cafe hits biar bisa upload foto di Instagram. Atau kalau kata anak zaman sekarang, ngasih makan Instagram. Semua itu kelihatannya biasa aja, tapi ternyata fenomena ini bisa menggambarkan perubahan besar dalam perilaku ekonomi generasi muda. Di balik serunya gaya hidup modern, muncul pola konsumsi baru yang dikenal dengan istilah gaya hidup konsumtif. Nah, pada video kali ini kita akan bahas secara objektif gimana perilaku konsumtif ini bisa muncul. Apa penyebabnya? Bagaimana dampak terhadap ekonomi? Dan apa solusi yang bisa kita lakukan? Berdasarkan data dan sumber kredibel, bukan cuma opini pribadi. Dan video ini ditujukan untuk kita semua. Untuk kamu yang mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pekerja, ataupun yang belum bekerja juga bisa. Intinya, masyarakat muda seperti kita bisa untuk dengarkan video pada kali ini. Melihat fenomena dari sisi ekonomi bukan hanya gaya hidup. Kita nggak akan menyalahkan individu, karena perilaku konsumtif bukan semata-mata kesalahan pribadi. Ada pengaruh kuat dari perkembangan teknologi, promosi digital, dan sistem ekonomi yang mendorong konsumsi cepat dan instan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, kelompok usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun mengalami peningkatan pengeluaran non-pokok hingga 27% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti anak muda lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan sekunder ketimbang primer, seperti fashion, hiburan, dan gaya hidup. Lalu, survei Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 65% generasi muda lebih memilih menggunakan uangnya untuk gaya hidup dibandingkan menabung atau berinvestasi. Menurut kata data 2024, juga mencatat bahwa generasi Z menghabiskan rata-rata Rp700.000 per bulan untuk berbelanja online. Dan 80% diantaranya bukan untuk kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Sedangkan laporan Kompas.com tahun 2024 menyebutkan 8 dari 10 responden muda mengaku membeli barang setelah melihat iklan di media sosial atau review influencer. Semua data ini menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif bukan hanya kebiasaan, tapi sudah menjadi bagian dari perilaku ekonomi generasi muda di era digital. Dari hasil penelitian tadi, kita bisa lihat bahwa perkembangan teknologi dan media sosial punya peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku konsumtif. Fitur belanja instan, promo harian, hingga free ongkir membuat transaksi jauh lebih mudah, cepat, dan bahkan sering tanpa pertimbangan. Bagi dunia bisnis, kondisi ini sebenarnya menguntungkan. Sektor e-commerce, fashion, dan makanan cepat saji tumbuh pesat karena tingginya daya beli generasi muda. Tapi, di sisi individu, kebiasaan konsumtif ini bisa berdampak yang negatif. Menurut Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia tahun 2023, semakin tinggi tingkat konsumsi impulsif seseorang, semakin rendah pula tingkat literasi keuangannya. Banyak anak muda yang tampak produktif, namun sebenarnya mengalami ketidakstabilan finansial. Sulit menabung, sering berhutang, tidak berinvestasi, dan kurang mampu mengatur prioritas pengeluaran. Lalu, apa sih dampak ekonomi dan bisnis dari perilaku individu yang konsumtif? Secara makro, perilaku konsumtif memang mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya permintaan barang dan jasa. Namun, jika tidak diimbangi dengan kesadaran finansial, bisa muncul masalah ekonomi baru seperti bubble consumption atau ekonomi semu yang bergantung pada belanja konsumtif jangka pendek. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa melemahkan daya tahan finansial generasi muda, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Jadi, gaya hidup konsumtif bisa menjadi pedang bermata dua, bagi positif untuk bisnis, tapi beresiko bagi keuangan pribadi. Dan salah satu solusi utamanya adalah dengan memperkuat literasi keuangan di kalangan muda. Menurut Bank Indonesia, edukasi tentang pengelolaan uang,
investasi, dan perencanaan keuangan perlu diperkenalkan sejak usia muda. Gerakan seperti bijak mengatur uang dan cinta produk lokal juga bisa membantu generasi muda berbelanja dengan lebih sadar. Hidup hemat bukan berarti anti belanja, tapi tahu mana yang prioritas dan mana yang hanya keinginan sesaat. Jadi, gaya hidup konsumtif generasi muda adalah fenomena nyata yang dipengaruhi oleh teknologi, tren, dan perubahan sosial. Perilaku konsumtif memang bisa menggerakkan perekonomian, tapi juga beresiko bila tidak dikendalikan dengan bijak. Saatnya kita menjadi generasi yang bukan hanya keren dan modern, tapi juga cerdas dalam mengatur keuangan. Karena sejatinya, kesejahteraan bukan diukur dari seberapa banyak kita membeli, tapi seberapa bijak kita menggunakan uang yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan menginspirasi perubahan gaya hidup yang lebih sehat secara ekonomi.